Halo guys, aku Hilda Febrianti, kelas 2 Farmasi, kuliah di Stikes Salsabila Serang. Di sini aku akan menjelaskan tentang akhlak mulia dalam pergaulan. Apa sih itu pergaulan? Pergaulan itu adalah salah satu seseorang untuk berinteraksi dengan alam persekitarannya. Etika pergaulan itu adalah sopan santun atau tata krama. Pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan di sini ada tata cara dalam pergaulan yang baik. Pertama itu mengucap salam. Jadi ucapan salam ketika bertemu dengan teman atau orang lain sesama muslim, ucapan salam itu adalah doa. Yang kedua, meminta izin. Meminta izin ini dalam artian kita tidak boleh merendahkan hak-hak atau milik teman apabila kita hendak menggunakan barang milik teman, maka kita itu harus meminta izin terlebih dahulu. Yang ketiga itu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang keempat itu bersikap santun dan tidak sombong. Dalam bergaul, penekanan perilaku itu sangat penting agar teman kita itu merasa nyaman saat berteman dengan kita. Yang kelima itu berbicara dengan perkataan yang sopan. Yang keenam tidak boleh saling menghina. Di sini itu ada perilaku negatif remaja masa kini. Pertama itu suka keluyuran, yang kedua bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaan, yang ketiga ragu dan cenderung bimbang menghadapi kehidupan, yang keempat itu sering minder akan kemampuan dan potensi dirinya, yang kelima itu pergaulan bebas dan masih banyak lainnya. Dan di sini itu ada akibatnya, dampak negatif dari pergaulan remaja masa kini. Yang pertama itu bisa menghancurkan masa depan, yang kedua menghilangkan rasa malu, yang ketiga hilangnya sikap menjaga diri dari dosa, yang keempat menjatuhkan martabat dan kehormatan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Hati itu menjadi gelap dan tidak bersinar. Jadi agar kita terhindar dari pergaulan negatif atau pergaulan bebas itu, hal yang harus kita perhatikan itu pertama, keluarga itu harus menjadi pengendali pergaulan remaja. Yang kedua itu lembaga pendidikan juga harus proaktif dalam pengendalian pergaulan remaja. Yang ketiga itu tidak memakai busana yang dapat mengundang syahwat. Yang keempat menghindari berpacaran. Yang kelima hindari pornografi karena dapat merusak pikiran. Terus menghindari minuman beralkohol dan narkoba. Terus jangan mudah terbawa arus budaya barat yang cenderung hedonis dan materialistis. Yang kedelapan itu mengikuti kegiatan yang bermanfaat agar kita terhindar dari pergaulan yang negatif. Penerapan akhlak terpuji dalam pergaulan itu pertama itu menyadari bahwa akhlak terpuji itu tekun belajar, dapat mewujudkan cita-cita yang luhur, terus meyakini bahwa pergaulan negatif remaja itu dapat menghancurkan prestasi pada masa depan. Yang ketiga itu harus berbakti kepada orang tua, yang keempat menghormati guru, yang kelima menghargai ilmu pengetahuan, keenam memilih pergaulan positif dan menjauhi pergaulan negatif. Yang terakhir menghindari perilaku yang merusak diri. Itu kita tuh harus memilih mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang tidak baik. Kalau kita mengikuti pergaulan baik, otomatis kita bakal baik. Dan kalau kita mengikuti pergaulan yang tidak baik atau negatif, kita bakal mengikuti tidak baik atau negatif dan bisa merusak masa depan kita sendiri. Kalau kita mengikuti pergaulan yang baik, kita akan menjadi anak yang bermanfaat, berbakti kepada orang tua. Dan di sini juga ada dalil surat An-Nur 24 ayat 30. Kul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun.
yang artinya katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and share.